wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mencari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bercerita. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki. Dia ini zara yazuru ziaratan. Itu mempunyai makna mengunjungi. Ada seorang laki-laki yang dia ini mengunjungi temannya. Dia punya teman fi qaryatin ukhra yang ada di daerah lain. Dia berkunjung. Fa arsadallahu lahu fi ala madarajatihi malakan. Kata-kata fa arsada itu kalau secara linguistik itu kan mengintai. Maksudnya apa? Allah di sini mengutus seorang malaikat untuk menghadang perjalanannya. Ya, Allah mengutus seorang malaikat yang menghadang perjalanan orang laki-laki ini yang berkunjung ke daerah lain ke temannya. Falamma ata alaihi, maka ketika malaikat tadi itu datang kepada orang ini tadi, malaikat itu tanya. Ini tentunya malaikatnya bentuknya seperti manusia. Akidah kita adalah malaikat itu bisa mindo-mindo, bisa menyerupai bentuk manusia. Dan pada zaman Rasulullah itu terjadi, sering terjadi. Terutama yang kita kenal adalah hadis Jibril, di mana Rasulullah mendatang. Di situ ada Rasulullah, ada para sahabat, dan kemudian malaikat Jibril datang seperti manusia dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan asratis sa'ah, di situ tentang kiamat. Nah, malaikat ini begitu menghadang perjalanan laki-laki ini, malaikatnya tanya, qala aina turid, kamu mau kemana? Mau kemana? Qala, maka dia jawab, uridu akhan li fi hadhil qaryati, saya akan mengunjungi teman saya yang ada di kota ini, di daerah ini. Malaikatnya tanya lagi, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha. Kalau dalam bahasa kita yang paling gampang,
apakah kamu itu punya keuntungan ketika mengunjungi dia itu? Keuntungan apa yang bisa kamu ambil ketika kamu mengunjungi temanmu tadi itu? Dia ngomong, qala la, tidak ada. Saya tidak ada keuntungan apapun. Tidak ada keuntungan apapun, saya itu mengunjungi dia itu tidak ada keuntungan apapun. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Selain aku itu mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini ngomong, fa inni rasulullah ilaika. Maka sesungguhnya aku ini utusannya Allah untuk kamu. Bi annallaha qad ahabbaka. Ya, untuk memberikan kabar kepada engkau sesungguhnya Allah itu mencintaimu seperti halnya kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Jadi ada istilah ziarah. Apa ziarah, Pak? Seringkali kita ini meletakkan kata-kata ziarah itu hanya untuk kuburan. Ya. Secara bahasa Arab itu ziarah itu kan artinya mengunjungi. Nah, mungkin juga dikata nyambangi, mungkin juga bisa. Mengunjunginya tempat itu mengunjungi. Nah, kalau umpamanya kita datang ke rumah ustadz, boleh tidak kita mengatakan saya mau ziarah ke ustadz? Kok dong-dongnya sing ustadz gak paham, aku durung mati kok. Aku durung mati kok diziarahi. Nah, itu secara itu. Maka dalam konteks bahasa Arab zara yazuru ziyaratan. Kita akan ambil. Ya, kita akan ambil. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlu ziyaratis salihin. Washablu di sini memakai kata-kata fadlu ziyaratis salihin. Yang saya maksud itu as-salihin di situ tuh yang masih hidup, bukan yang mati. Kalau untuk ziarah untuk orang yang mati boleh-boleh saja, dengan catatan, dengan aturan, dengan syarat, karena memang ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang nggak boleh itu tata caranya yang menentang, tata caranya yang tidak sesuai dengan syariat itu yang nggak boleh. Nah, fadlu ziyaratis salihin wal ashabi lillahi ta'ala. Keutamaan ya, ziarah mengunjungi orang-orang yang saleh, yang masih hidup. Wal ashabi lillahi ta'ala, dan para sahabat-sahabat, para teman-teman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sunnah untuk saling mengunjungi ini semakin lama semakin hilang karena ada HP. Ya, sunnah untuk mengunjungi teman-teman kita, mengunjungi ustadz-ustadz kita, mengunjungi para kiai kita, mengunjungi ulama-ulama kita itu sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang jauh karena sudah mengatakan silaturahim cukup pakai HP, pakai video call gitu kan. Tidak sama antara video call dengan berkunjung tenanan tatap muka. Tapi kalau di grup itu paling banyak ngomongnya. Tapi kalau di darat itu tidak pernah datang. Baik, az-ziyaratu fillahi sababu mahabbatillahi ta'ala lil mutazawwirina fillah. Ibu bapak, ziarah karena Allah, berkunjung karena Allah, itu menjadi sebab cintanya Allah. Sababu mahabbatillahi ta'ala lil mutazawwirin, bagi orang-orang yang berkunjung fillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah, ya, kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah, jadilah orang yang suka menyambung silaturahim dengan berkunjung karena Allah. Jadi kita berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah kiai, berkunjung kepada ustadz-ustadz kita itu tidak ada tendensi apapun. Ya memang betul-betul karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertanya sama saya, Ustadz, saya berkunjung ke sana karena ingin menawarkan barang
sekaligus ingin silaturahim. Itu masuk enggak di dalam hadis ini? Soal katakan enggak. Jenengan punya keuntungan ingin dapat bisnis itu, dagang itu, enggak ada. Kalau di dalam riwayat ini memang betul-betul datang untuk silaturahim tanpa ada tendensi apapun sudah. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Berkunjung. Nah, litazamuri fillahi ta'ala manzilatun adimatun hatta adimatin. Maka di sini konteksnya Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang berkunjung karena Allah itu mereka mendapatkan kedudukan yang agung. Jadi mengunjungi teman, mengunjungi orang soleh itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu tidak ada kedudukan yang bagus, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, untuk apa Allah itu mengirimkan malaikat tadi itu? Untuk apa Allah mengirimkan malaikat itu? Ya, itu kalau kita lihat di dalam posisi nanti karomah, dalam posisi khariqul adah itu, ketika ada seseorang itu diajak berbicara dengan seorang malaikat, berarti dia punya sesuatu yang luar biasa. Ya, maka fahiya alamatul hubbi billahi ta'ala. Wa huwa awsaqu ural iman. Wa yusamma mahabbatullahi ta'ala lil abdi. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kedudukan tertinggi itu ketika seseorang itu sudah dicintai sama Allah. Betul ya Pak ya? Ketika Allah itu sudah mencintai seseorang, berarti orang itu luar biasa Pak. Dan itu bisa kita raih ketika kita menyambung silaturahim, kita berkunjung karena betul-betul karena Allah tanpa ada tendensi apapun. Tanpa ada tendensi apapun. Jenengan masih ingat ada 7 golongan yang tidak ada lindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan diantaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah, yang dia ini betul-betul karena Allah mengunjungi. Kan ada 7 ya? Imamun adil, terus apa lagi? Syabun nasya'at fi ibadatillah, terus apa lagi? Mutahabbani fillah, terus apa lagi? Ada orang yang bersedekah, yunfiqu malahu biyaminihi wala ya'lamu shimaluhu. Nah itu. Baik. Nanti tak golekno hadisnya, nanti akan ketemu. Kita golekno titik-titik. Yudhilluhumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan daripada sunnah yang semacam ini, ayo kita galakkan kembali. Ini loh Pak hadisnya. Saya ambilkan di dalam Muwatta Imam Malik atau di dalam Sahih Muslim juga ada ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Di sini ada di sini. Nih, coba lihat ini, saya hitamkan. Nah, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia bertemu berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah, itu diantaranya ini tadi. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, sahabat kita, karena memang betul-betul karena Allah untuk menyambung silaturahim, insya Allah kita dapat semacam ini. Insya Allah. Apa perlu saya rinci 7-7-nya yang dapat perlindungan dari Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah? Saya rinci ya, tidak apa-apa ya. Jadi ada 7 golongan yang memang mendapatkan perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah nanti di yaumul qiyamah.
Siapa yang pertama? Imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, ada pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tua rajin ke masjid itu biasa. Karena sudah bau tanah. Kalau ada orang yang muda tapi kok rajin ke masjid, ini yang nanti dapat free pass pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti lek ngono lek wis tuwek kait tobat ngono gak dapat ya Pak ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya itu bergantung kepada masjid. Artinya dia itu orang yang senantiasa memakmurkan masjid, sholat berjamaah, taklim dan sebagainya seperti kita. Insya Allah nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Warajulani tahabba fillah ijtama'a fillah wa tafarraqa alaih. Ada dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Siapa lagi? Wa rajulun da'atu imra'atun datu mansubin wa jamalin faqala inni akhallah. Ada seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan, yang punya kecantikan, diajak untuk melakukan zina, dia hanya mengatakan inni akhallah, akhafullah, saya takut sama Allah. Ya kebalikannya juga begitu. Ada seorang wanita yang diajak oleh laki-laki ganteng, punya harta, punya pangkat, wis pokoke enak dijak ngono-ngono gak gelem. Itu dapat perlindungan. Siapa lagi? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaruhu. Orang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya melakukan sedekah. Ikhlas sedekahnya itu dapat perlindungan dari Allah. Dan kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynahu. Orang yang dia ini apa? Berzikir kepada Allah khaliyan. Nanti maka ada istilah khalwat. Ya, menyendiri, dia sepi, menyendiri, dia zikir, kemudian fafadat aynahu, kemudian kedua matanya itu mengalirkan air mata. Inilah 7 orang. Inilah 7 orang yang dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Kembali konteksnya kepada sini. Jadi di antara fadilah kita itu mengunjungi ziarah kepada orang-orang yang soleh, kepada ustadz-ustadz kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini disebut Masya Allah, ya, ala manabira min nuril yaumal qiyamah, min nuri yaumal qiyamah fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Masya Allah. Pengen tahu dimuliakan oleh Allah, pengen kan? Nah, lakukan sunnah-sunnah yang semacam ini. Berkunjung, bukan pakai HP ya. Ya, berkunjung ini sekarang sudah digantikan oleh HP, sudah. Ya, jamaah-jamaah itu kalau di teman-teman NU, ya udah apa-apa, saya bilang NU udah apa-apa itu. Ini kalau hari raya begitu, mereka biasa Pak. Mengkodirin, ayo sekarang Pak ke Kiai A, ayo sekarang ke Kiai B, ayo sekarang ke Kiai C. Bukan untuk apa-apa, karena dulu saya lama di situ kan gitu. Hanya untuk sekedar datang karena memang ini kiai kita, ini guru kita yang telah mengajarkan sunnah, yang mengajarkan hadis dan begitu. Tidak ada salahnya kan ziarah semacam itu. Tidak ada salahnya. Ya, itu. Kalau di Muhammadiyah ada tradisi semacam itu. Saya termasuk yang setiap tahun juga kewalahan menerima seperti itu. Jadi masjid-masjid tertentu itu setiap tahun mesti datang. Yang kemarin itu sampai 8 mobil, sampai bingung taruh di mana mobilnya itu. Dan mereka ketika ngaji semacam itu saya sampaikan, tidak ada salahnya kita datang ke sana. Ya, jadi di masjid-masjid tertentu itu namanya si Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kemudian satu hari itu rihlah. Oh jam sekian ke Ustadz ini, jam sekian ke Ustadz ini. Tidak ada maksud apa-apa. Di samping untuk silaturahim dan melaksanakan sunnah semacam ini,
Dan mudah-mudahan dengan semacam itu Allah memberikan ridhonya. Kemudian di situ ustadznya mendoakan, ustadznya apa, setidaknya kemudian ada tausiah di situ. Itu tidak apa-apa. Kalau di teman-teman NU tradisi seperti itu biasa. Kalau di Muhammadiyah belum ada. Pernah nggak kita ini para ketua ranting itu ketika hari raya datang ke ketua cabang untuk silaturahim? Tidak pernah. Tidak pernah dan nggak penting, masya Allah. Lah nyapa kok dikatakan nggak penting, diri mana letaknya? Pernah? Tidak pernah ya? Atau mungkin kemudian ketua cabang datang silaturahim ke ketua PDM? Pernah? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Itu di Muhammadiyah tidak ada. Pak itu bid'ah atau bukan? Saya mengatakan bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Tidak ada yang mengatakan. Siapa yang berani mengatakan bid'ah? Mosok titik bid'ah, titik bid'ah. Mulai rambut sak sikil bid'ah semua. Masa seperti itu? Ini sunnah yang sering kali kita tinggalkan seperti ini. Ya, berkunjung ke rumah kawan, hanya sekedar nanti kita akan pahami di apa namanya, di adab silaturahim. Di adab silaturahim. Saya carikan. Ada yang namanya kita menanyakan hal daripada para sahabat-sahabat kita. Saya ambilkan di adab silaturahim. Ini dulu di sini sudah kita katamkan kitab itu, namanya kitab Sahih Adabil Islamiyah. Jadi jangan mengatakan bid'ah ya. Kita berkunjung ke rumah orang, kita memang betul-betul silaturahim, itu sunnah. Saya mengatakan itu sunnah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, suruh duduk di sini aja, tidak apa-apa. Oke, lah kita itu memang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita itu disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di sini dikatakan begini, Pak, ya, tafaqqudu ahwalihim wa idkhalus sururi alaihim. Ini kan jelas toh hadisnya itu. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, dan seterusnya itu. Maka di sini poin adab pertama ketika kita silaturahim itu apa? Tafaqqudu ahwalihim. Kita itu tanya sama mereka keadaan mereka itu kaya apa to sajane. Kita berkunjung ke rumah kawan, kita akan paham, oh kawan kita ternyata lagi butuh untuk dibantu, lagi butuh untuk disenangkan. Maka ada muncul kalimat wa idkhalus sururi alaihi. Bukan bid'ah. Saya mengatakan bukan bid'ah karena ziarah itu adalah merupakan juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sini di poin yang kedua ini, Pak, ziarah karena Allah, berkunjung karena Allah itu min hadyi Rasulullah SAW. Itu termasuk petunjuk datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang itu petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi pun melakukan seperti itu. Riwayat yang sahih. Ini ada Umar, ya, ada Umar dan Abu Bakar. Ada Umar dan Abu Bakar. Dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah SAW li Umar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ngomong kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu yazuruha. Loh, ini lo lihat ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ngajak Umar bin Khattab untuk berziarah, berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Dan dia di situ alasannya adalah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Berarti Kanjeng Nabi itu juga senang berkunjung. Kanjeng Nabi itu juga bersilaturahim, mendatangi rumah ke sahabat, terutama apalagi
Kalau ada sahabat yang sedang sakit atau apa, itu berkunjung, masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mengunjungi sahabat. Itu ketawaduan Nabi. Biasanya kalau orang sekarang itu wis rumangsa tuwek, rumangsa pimpinan, mosok pimpinan sing kate ngunjungi bawahan, masya Allah. Tidak ada kamusnya dalam diri Rasulullah. Lek pimpinan cabang sekali-kali ngunjungi ketua ranting kan nggak apa-apa. Ketua PDM sekali-kali ngunjungi ketua cabang kan ya nggak apa-apa. Ojo mentang-mentang aku pimpinan cabang nggak oleh, aku pimpinan ranting nggak oleh. Sama-sama saling, karena memang konteksnya ini tidak ada takkid sama sekali, tidak ada takkid sama sekali. Rasulullah Muhammad SAW itu menunjukkan ini loh berkunjung, ini loh berkunjung, ini loh silaturahim, masya Allah. Dan itu betul perlu kita kembangkan di Muhammadiyah. Baik, saya lanjutnya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkunjung silaturahim itu bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bisa menjadi sebab menjadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat-singkat saja. Ini hadisnya. Hadis riwayat siapa itu? Coba kita lihat di bawah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Ini ada sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Ini ada seseorang, kata Nabi Muhammad apa? Ma min abdin muslim, tidaklah dari seorang hamba yang muslim, ata akhon lahu yazuruhu fillah, dia datang kepada temannya untuk mengunjungi temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seorang muslim yang dia datang ke saudaranya, dia mengunjungi saudaranya karena Allah, illa nadahu munatin minas sama antibeta wa tobat laka al jannah. Loh ini loh Pak. Siapa yang memanggil semacam itu Pak? Siapa yang disebut dengan illa nadahu munatin fis sama? Malaikat. Dikasih kabar gembira di situ. Ada kalimat wa tobat laka al jannatu, masya Allah. Dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Karena memang konteksnya kalau kita memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya singkat-singkat saja. Kita masuk di poin nomor 2. Kalamul malaki ma'al adami min ghairil anbiya'i karamatun minallahi ta'ala. Kalamnya malaikat itu ngajak ngomong ya. Ketika malaikat itu ngomong-ngomong sama manusia, yang manusia itu bukan dari nabi, maka itu menjadi karamatun minallah. Itu merupakan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa bisa toh malaikat itu ngomong kepada orang yang bukan nabi? Jawabannya bisa. Buktinya hadis ini riwayat Muslim ini. Orang ini berkunjung tadi, kemudian dihadang oleh siapa? Malaikat yang berbentuk manusia, diajak omong-omongan. Kalau ada manusia itu yang dia memang diajak bicara sama malaikat, itu berarti suatu karomah namanya. Jenengan percaya karomah itu ada ya? Apa tuh karomah itu saja nih? Ya, kita bahas sedikit ya. Karomah itu di sini. Ya, kita nanti dudukkan perkaranya. Wali itu siapa sebenarnya? Kalau saya dari dulu wali memang. Wali murid. Jenengan juga wali kan? Ya, wali murid ya. Baik. Yang namanya karomah, kita lihat isbatul karamati min aqidati ahli sunnah wal jamaah. Penetapan adanya karomah itu merupakan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya karomah, itu berarti bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada istilah irhas, ada istilah mukjizat, dan ada istilah karomah. Kalau untuk mukjizat itu untuk para nabi.
Kalau irhas itu adalah untuk calon nabi. Kalau untuk karomah itu adalah bukan nabi. Dan bedakan nanti karomah dan bukan karomah. Kalau karomah disebut di sini Bapak artinya itu. Wal karomatu hiya amrun khariqun lil adati ghairu makrunin bid'awatin nubuwah. Jadi yang namanya karomah itu sebenarnya perkara yang khariqun lil adat. Yang di luar kebiasaan, keluar dari kebiasaan nalar manusia. Ada orang bisa ngawang, bisa terbang, itu namanya khariqun lil adat. Tapi tidak semua orang yang bisa terbang itu karomah. David Copperfield itu bisa terbang, Bu. Dan nyata itu David Copperfield bisa terbang, tapi itu bukan karomah. Karena namanya karomah itu ada syarat-syaratnya nanti. Siapa yang dapat karomah? Pokoknya sesuatu yang di luar nalar, kejadian yang di luar nalar itu di antara unsur karomah itu. Dibacok ndak mempan itu termasuk khariqun lil adah. Tapi ada orang yang ketika dibacok ndak mempan itu belum tentu karomah. Aku biyen ya belajar kebal ya. Dibacok ya ndak boleh saiki ya mati. Ya. Terus ghairu makrunin bid'ah nubuwah. Berarti karomah itu hanya terjadi kepada selain nabi. Kalau kejadian yang khariqun lil ada itu terjadi untuk nabi, namanya mukjizat. Wala huwa muqaddimatun. Karomah itu tidak ada muqaddimahnya sama sekali, tidak ada pendahuluannya sama sekali. Nuwun sewu kalau dulu viral maharnya sekian, wiridnya ini, nanti akan dapat karomah. Itu bukan karomah itu. Tidak ada muqaddimahnya itu. Dan orang-orang yang memang mendapatkan karomah juga nggak paham. Tidak akan paham semacam itu. Orang-orang dia bisa begini itu. Dan itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Kalaupun umpamanya aku wiritan ini so kebal, itu bukan karomah itu Pak. Bukan. Bukan. Saya tuh belajar kemarin tuh. Belajar pelet ya tahu tak lakoni ya. Iya, saiki mau iso melet-melet tok. Dirajah punggung sampai ke atus tak lakoni. Ya. Tenaga dalam mau puai biyen yo tak lakoni, pokoke sembuh wis. Jadi karomah itu tidak ada muqaddimahnya, tidak ada wiritan ini. Kon tak ijazahi ya saya itu karomah. Allah iki apa model enggak ada itu. Dan karomah itu tadharu ala yati abdin dhahiris shalah. Karomah itu cuma terjadi kepada orang yang soleh Pak. Orang yang bagus. Lah ya ono wong gak tahu sholat kok kebal, itu berarti bukan karomah. Itu jin itu Pak. Khodam jin. Ya. Pas ketika tahan nafas digepuk mencelat. Saya dulu juga pernah belajar itu. Itu bukan karomah itu, bukan karomah. Bukan. Terus apa lagi? Multazimin limutaba'atin nabi. Karomah itu hanya dapat kepada orang yang baik, yang dia itu menetapi, mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Lek ono wong sekti ngaku-ngaku untuk karomah lek gak tahu sholat, itu karomah. Dan itu bukan wali itu. Itu namanya wali setan Pak. Saya sampai hari ini akidah Muhammadiyah sampai hari ini mengatakan bahwa wali itu harus mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Saya boleh mengatakan begini ya, seabdul-abdulnya wali itu adalah para nabi dan rasul. Sepakat Pak? Dan seabdul-abdulnya wali di dalam kalangan nabi dan rasul itu yang ulul azmi. Dan seabdul-abdulnya wali di kalangan ulul azmi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan seabdul-abdulnya wali ya setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan seabdul-abdulnya wali di kalangan para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ketika Nabi mengatakan andai kata semua iman itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh dalam satu timbangan, sementara imannya Abu Bakar ditaruh dalam satu timbangan, maka masih berat timbangannya coba imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu mindset kita, Pak. Mindset kita wali itu ya begitu. Dulu sudah pernah kita bahas, tak? Unsurnya wali ada 4 itu, Pak. Masih ingat, Pak? Adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian alladzina amanu wa hum yattaqun. 4 itu kan syaratnya wali. Tidak punya rasa takut sama sekali kecuali kepada Allah. Tidak punya rasa sedih sama sekali. Dan dia itu orang yang beriman sekaligus bertakwa. Maka saya hanya mengatakan barometernya wali itu Nabi. Itik. Pak, dek gak sholat duduk wali itu. Kalau saya mengatakan, loh Pak, apakah jenengan mengingkari yang namanya majdub atau jadab? Loh ada memang. Jadab itu ada. Cuman masalahnya kalau kita tidak paham itu bojo kemelinti menunjukkan kok anggar wong gendeng dianggap wali. Ada, memang ada istilah jadab, ada istilah majdub dalam kalangan tazkiyatun nafs, dalam kalangan tasawuf memang ada. Tapi siapa yang majdub itu siapa? Apakah setiap orang yang gila itu dianggap majdub? Tidak bisa begitu. Tapi yang paling kita harus garis bawah, barometer wali itu hanyalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira begini, apakah setiap wali itu harus memiliki karomah yang khariqun lil ada? Tidak juga. Tidak juga. Ya toh. Nabi Muhammad itu pas ketika dilempari pakai batu giginya berdarah toh? Betul. Nabi Muhammad itu pernah terluka kan? Apa dikira jenenge wali iku diantemi maru kebal, mesti kebal ndak. Kanjeng Nabi seabdal-abdalnya wali kok. Pas begitu perang Uhud itu kan beliau Masya Allah. Pas ketika di Taif Masya Allah dilempari pakai batu. Jadi sesuatu yang khariqun lil ada belum tentu karomah. Sesuatu yang khariqun lil ada belum tentu wali. Itu yang harus jadi patokan, Pak. Saya cuma mengatakan bahwa karomah seseorang yang paling bagus itu adalah dia mampu untuk beristiqomah. Itu karomah yang paling luar biasa. Ada nggak orang itu yang bisa istiqomah, nutun? Umpamanya contoh, tiap hari bisa tahajud, istiqomah, itu karomah yang luar biasa itu. Itu karomah yang luar biasa itu. Bisa baca Al-Quran 1 hari 1 juz terus seumur hidupnya dia baca Al-Quran 1 juz. Itu karomah yang luar biasa itu. Ya, jadi ini ya, jadi satu, karomah itu bukan untuk Nabi. Yang nomor 2, dia tidak ada pendahuluannya. Yang ketiga, dia hanya terjadi kepada orang yang baik-baik. Yang nomor 4, dia itu orang baik dia ini apa? Ittiba, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini kullifa bi syariatihi mashubin bi sahihil i'tiqad. Nah, dia memang ada beban taklif dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan dia melakukan daripada syariat itu dengan bi sahihil i'tiqad. Akidahnya baik, akidahnya benar. Kalau ada orang itu akidahnya nggak benar kok sekti, itu bukan karomah, Pak. David Copperfield itu kafir. David Copperfield itu musyrik, tapi dia bisa terbang dan bisa menghilangkan pesawat terbang. Berarti bukan karomah. Sihir itu, Pak. Wal amalis saleh, dan amal saleh. Inilah syarat-syarat karomah itu. Ini syarat-syarat karomah itu. Jadi, lah orang ini, Masya Allah, begitu dia datang, pas ketika mau berkunjung ke rumah temannya, dia dihadang oleh malaikat. Dihadang oleh malaikat. Ini termasuk karomah, Pak. Ini masuk karomah. Coba kita lihat di sini kan ya. Wa kalamul malaki min dalika amrun khariqun lil ada. Jadi malaikat ngomong-ngomong itu termasuk yang di luar nalar. Apa dikira malaikat itu iseng-iseng apa piye? Malaikat itu tidak akan punya nafsu, Bapak.
Malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa komando. Malaikat itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau malaikat itu disuruh sujud, dia akan bersujud terus. Maka pas ketika malaikat itu menemui seseorang dan kemudian dia bisa bertanya, kamu mau kemana? Itu berarti kalau bukan perintah Allah tidak mungkin. Dan itulah termasuk khariqun lil adah. Ketika malaikat turun berbentuk manusia, ya, menemui seseorang face to face tatapan, itu berarti masya Allah, berarti itu khariqun lil adah. Jenengan kepingin ketemu malaikat? Kepingin apa buatan? Kalau jenengan kepingin ketemu malaikat itu manfaatnya apa saja? Jenengan kepingin apa? Jenengan tanpa wiritan pun nanti suatu saat malaikat akan menemui sendiri jenengan. Tanpa jenengan minta, malaikat akan datang. Kapanpun. Saya masih ingat dulu pas ketika SMA itu dikasih wiritan untuk bisa ketemu sama malaikat. Dan dia cerita, kalau pas ketika suatu malam datang, ada ketok pintu, dibuka, dia sudah baper, ini malaikat sedang datang. Jari sopo, engko dodonge jin. Tidak perlu yang begitu-begitu. Saya dulu paling aneh, Pak. Di pondok itu senang ini wiritan-wiritan yang modal yang aneh-aneh gitu. Keping kepeduk malaikat, ya orang kepeduk. Poso ping 3 ping 3 hari 3 malam, kemudian melekan malam Jumat kepingin kepeduk jin, ya orang peduk-peduk piye. Ojo ditirok nih, Pak. Nah, jadi begitu. Ini khariqun lil adah. Wa busyral malaki lahu dalilu salahi hadal abdi. Kabar gembira seorang malaikat kepada seorang manusia itu menjadi dalil, menjadi tanda kalau orang itu baik. Kalau itu orang itu baik. Mohon maaf, malaikat itu adalah orang baik. Ya, malaikat itu adalah makhluk yang baik. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh orang itu untuk datang kepada orang yang baik. Loh Pak, apakah tidak berbeda dengan salah satu riwayat di mana malaikat diutus untuk menguji 3 orang itu? Orang yang gundul, rambutnya jelek itu, yang kulitnya jelek itu kan, masih ingat ya? Dan orang yang buta itu berbeda lagi kalau semacam itu. Dulu sudah kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu ketika malaikat datang kepada Ibu Maryam. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Baik. Sebelum masuk ke nomor 3 ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Monggo Pak. Apa? Wali. Baik. Jadi sepengetahuan saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ulama besar. Ulama yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ahli tafsir, ahli fikih, kan ya? Lurus. Justru yang terjadi itu yang mengkultuskan itu pengikut-pengikutnya. Sepengetahuan saya begitu. Karena saking mengkultuskan, jangankan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di Kalimantan saja ada seorang guru spiritual yang dikultuskan seperti itu, sampai fotonya dipasang di rumah-rumah katanya untuk tolak bala. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Dr. Faiz siapa namanya itu meneliti tentang buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, isinya bagus, suruh sholat, syariat, tobat, itu cuma begitu-begitu. Tapi justru yang mengkultuskan itu orang pengikut-pengikutnya itu, gitu Pak. Sehingga saking mengkultuskannya itu kemudian akan muncul karangan namanya manakib gitu ya. Manakib itu kalau saya baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu isinya aneh-aneh. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu sektinya luar biasa. Nah itu jadi mohon maaf karena saking apologisnya, saking taklidnya, saking mengkultuskannya sampai seperti itu tidak boleh.
Saya tadi bilang seabdul-abdulnya wali selain Nabi Muhammad itu adalah para sahabat. Dan ternyata kan begini, mohon maaf, kalau tadi saya mengatakan bahwa seabdul-abdulnya nabi, seabdul-abdulnya wali di kalangan para nabi itu kan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya para sahabat itu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Loh Pak, para sahabat itu pernah tabaruk dengan keringatnya Nabi, betul. Pak, sahabat itu pernah bertabaruk dengan air wudhunya Nabi, betul. Sekarang pertanyaannya saya begini, setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, meninggal, apakah mereka itu melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq? Padahal tadi seabdul-abdulnya wali itu setelah Nabi adalah para sahabat, dan seabdul-abdulnya wali setelah para sahabat itu adalah Abu Bakar. Tapi apakah kemudian para sahabat Nabi itu melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat? Enggak. Kalau para sahabat saja tidak melakukan itu, lagi at-tabi'in atau tabi-tabi'in kan tidak juga melakukan hal yang sama kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf, itu namanya ghulu, Pak. Namanya ghulu. Saya tidak sepakat semacam itu. Ya. Dan itu nanti malah justru menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Biasa sajalah, biasa saja. Maka kalau kita itu ingin mencintai para aulia Allah, maka kita laksanakan akhlaknya mereka itu. Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasaihul Ibad itu pernah mengatakan, seseorang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu apapun kalau dia itu tidak melazimkan sunnatullah, sunnah Rasul, dan sunnah para walinya. Ali bin Abi Thalib menyebut kebiasaan para wali itu adalah ihtimalul adza anin nas. Ya, mereka itu mampu bersabar atas gangguan-gangguan manusia terhadap dirinya. Jadi begitu Pak, sebenarnya pengikutnya saja yang seperti itu. Berarti clear ya? Baik. Jadi sudah dua yang kita bahas. Yang pertama, fadilahnya ziarah. Bukan kalau saya mengatakan ziarah, bukan ziarah sing aneh-aneh itu ya. Bukan. Maksud saya itu mengunjung silaturahim kepada kawan, kepada teman, kepada orang-orang yang soleh, kepada guru-guru kita. Jadi tidak ada salahnya Pak kita melakukan rihlah. Aku tak datang ke rumah guru saya. Untuk apa? Untuk silaturahim, karena saya mencintai dia, karena Allah, dia sudah ngasih saya ilmu, sudah ngasih apa. Tidak apa-apa, sunnah itu hukumnya. Sunnah. Jenengan sudah melakukan sunnah ini atau belum? Dari masjid ke masjid. Tidak, maksudnya persen yang jenengan lakukan itu. Belum ya. Belum, mudah-mudahan. Dalam? Oh enggak, nyapo. Buat apa? Enggak perlu saya mengatakan begitu, enggak perlu. Cuman saya tadi itu menceritakan, ya ada yang memang di kalangan di Muhammadiyah sudah melakukan itu sudah. Tapi itu tidak boleh menjadi sebuah bentuk kultus, ya, atau mungkin mengatakan legak ngini gak, enggak bisa. Sunnah itu hanya sunnah. Baik, alangkah indahnya memang itu menjadi sebuah bentuk ikatan silaturahim, kemudian semakin. Untuk karomah tadi Ustaz. Nggih. Kalau ada seorang kiai yang pernah mengatakan pernah ketemu sama Nabi Khidir, gimana? Masya Allah. Nabi Khidir itu mati apa saya urip? Saya kok sampai hari ini meyakini Nabi Khidir itu sudah wafat tuh. Ya, dulu sudah pernah kita bahas tentang Nabi Khidir itu kan ya. Nah, itu. Yang kedua, pernah tidak para sahabat itu mengatakan seperti itu? Satu saja riwayat para sahabat, umpamanya Umar bin Khattab ngomong, aku mari ketemu Nabi Khidir, pernah? Tidak pernah. Di samping itu pernah saya katakan bahwa yang namanya semacam itu tuh nanti mafsadatnya lebih besar.
Mafsadat yang lebih besar. Di Muhammadiyah tidak dikenal model-model itu. Dulu sudah kita bahas di sini kok dulu. Sudah kita pernah bahas detail tentang masalah Nabi Khidir itu. Ya, ada berdua pendapat memang kan. Pendapat yang pertama mengatakan sudah wafat, ada pendapat yang kedua itu sudah masih hidup. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa dia sudah wafat. Dan nabi-nabi sudah terputus semuanya. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW, beliau kan mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. Dan kemudian ketika dikatakan masih hidup, terus apa manfaatnya kira-kira? Mafsadatnya juga jauh lebih besar. Engkau orangnya dong-dongi ngaku-ngaku, aku mari ketemu iki, soalnya aku dikai iki wis rusak semuanya sudah. Mafsadatnya lebih besar. Saya mengikuti pendapat yang pertama tadi. Jadi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudah aku. Itu saja kalau saya tanya. Yes, itu nanti mesti rame gitu. Di samping itu, ketika ada orang mengatakan seperti itu, aku mari ketemu Nabi Khidir, itu bisa dipercaya enggak? Saya ingin mengkomparasikan secara logika begini. Jenengan itu kalau mendapatkan hadis dari seseorang, kadang-kadang jenengan kan tanya, iki sahih apa dhaif kan gitu ya. Betul ya Pak ya? Itu padahal ungkapan Nabi Muhammad SAW, kita masih tanya kadang-kadang sahih atau dhaif. Lah ini ungkapan kiai, langsung diterima begitu saja. Ini ucapannya Nabi, kita masih ngomong sahih atau dhaif. Ini ungkapannya kiai loh. Secara logika gak maduk plus itu. Ya itu tadi, makanya yang bikin rusak itu fanatismenya itu, dan orang-orang yang ngaku-ngaku yang kepingin dihargai, kepingin dihormati itu tadi. Itu. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, saya mengatakan saya tidak percaya gitu aja. No comment. Dalam kalau Nabi Isa ada riwayat sahih, ada riwayat yang sahih. Ya beliau memang nanti di dalam riwayat ahad, walaupun sifatnya ahad tapi sahih, dia nanti akan datang dan bukan membawa syariat baru, bukan membawa syariat baru. Jadi beda antara Khidir sama Nabi Isa itu beda. Di sini tidak ada riwayatnya, ya di sini ada riwayatnya, kan begitu modelnya. Dan di Muhammadiyah Majelis Tarjih itu menyebut kalau memang kita itu dalam istimbatul ahkam itu harus menggunakan dalil. Baik, itu saja jawaban saya Pak. Melayunin Nabi Khidir ya. Jadi kan pengen ketemu Nabi Khidir ya. Udah usah, artinya apa tuh saja nih. Itu jalur nomor tau. Kita lanjut nomor 3. Atharul ikhlasi 'alal a'mali as-salihah. Efek dari ikhlas atas amal yang saleh. Ini mohon maaf, ini pas ketika dia ditanya ya. Kan malaikatnya tanya sama orang tadi itu. Kamu mau kemana? Dia jawab, ke rumahnya si fulan. Mau ke rumah fulan. Mau mendatangi fulan. Ditanya lagi sama malaikat, qala li qarabatin. Ada hubungan kerabat atau tidak? Tidak ada. Dia mengatakan la, tidak ada. Ditanya lagi sama malaikat, fali ni'matin lahu indaka tarubuha. Qala la. Kamu punya keuntungan enggak dalam posisi? Ada nikmat yang bisa kamu raih, ada keuntungan yang kamu ambil enggak ketika kamu itu berbuat baik sama dia itu? Allah tidak ada. Ya, ternyata itu hanya karena cinta. Inilah ikhlas yang disebut ikhlas. Kalimat konteksnya tidak, saya mengunjungi dia bukan karena kerabat. Saya mengunjungi dia bukan karena ada keuntungan apapun. Saya itu mengunjungi dia karena Allah. Qala inni uhibbuhu fillah. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Loh itu. Inilah ikhlas, Pak. Saya kembangkan sedikit ya, Pak. Orang itu kalau mengamalkan suatu amalan, kalau dia itu bukan karena Allah, itu kan jelas tertolak ya, Pak ya. Ada mizan batin, ada mizan batin, ada mizan zahir. Maka di sini dikatakan lamma kana al-ikhlasu syartan fi qabuli al-amali as-salih. Jadi yang namanya ikhlas itu menjadi syarat, Pak. Syarat diterimanya suatu amal. Ada mizan batin, ada mizan zahir. Kalau mizan batin itu berarti timbangan-timbangan amal
yang tidak tampak. Dulu pernah saya bilang di sini, kalau ada orang itu sholat di hadapan kita, dia mau sujud, dia mau rukuk, apakah bisa kita mengatakan oh dia itu orang mukmin? Tidak bisa. Kita cuma bisa mengindikasikan dia itu orang mukmin dari lewat yang dia lakukan, sujud, rukuk dan sebagainya. Tapi kalau kita mengatakan langsung menjustifikasi, oh dia pasti surga, dia pasti mukmin, tidak boleh, tidak bisa itu. Kenapa? Masih ingat dengan ayatnya Allah, di situ ada kalimat begini. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala khisab. Masih ingat ayat itu ya? Dan di antara manusia itu ada yang yu'jibuka qawluhu, ucapan-ucapannya di dalam kehidupan dunia itu mengherankan engkau. Tapi di situ Allah mengatakan wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Dan Allah betul-betul bersaksi. Allah itu betul-betul menyaksikan. Allah itu betul-betul paham. Ala ma fi qalbihi wa huwa ala khisab. Di dalam hatinya itu dia termasuk orang yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini dalam konteks dohirnya bagus, ya, tapi secara batinnya tidak bagus, sehingga Allah mengatakan semacam itu. Sama pas ketika jenengan sujud jebret, rukuk jebret, gitu. Jenengan ngomong, ih soleh lah orang ini, tidak boleh. Jenengan tidak tahu hatinya kayak apa orang itu. Jenengan tidak tahu hatinya kayak apa orang itu. Makanya Nabi juga mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kamu itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Bagaimana khusyuknya orang-orang munafik? Ya kayak orang itu yang punya HP Xiaomi tapi casingnya iPhone. Waduh iPhone ternyata didelok tetutu iPhone. Sama orang itu sama. Dia sholatnya masya Allah, tapi hatinya ngeruwel-ngeruwel kayak kedondong. Itu mizan batin, Pak. Maka mizan batin itu kalau menurut para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin, mizan batin itu surah Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Itu mizan batin harus ada di situ. Kalau mizan batinnya tidak ada, tidak iso. Makanya kita tidak tahu. Kita cuma menilai orang itu kadang-kadang cuma dari dohirnya saja. Baik. Jadi ikhlas itu menjadi syarat. Kana lihadal amali allati tahaqqaqat surutuhu wa iktamalat arkanu. Oke. Suatu amal itu kalau dia tidak ada ikhlas, karena konteksnya memang orang itu ketika dia ikhlas, dia sudah menyatakan syarat-syaratnya amal. Syaratnya amal tadi diantaranya ikhlas. Dan dia bisa menyempurnakan rukun-rukunnya. Dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fahuwa ahsanul a'mali wa akmaliha. Wa huwa arjal a'mali qabulan. Yes, itu. Jadi poin pertama yang betul-betul kita pahami, orang ini ikhlas. Begitu ikhlasnya betul, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu maksudnya adalah ay akhlasuhu wa aswabuhu. Maka wa qala al amalu la yuqbalu hatta yakun khalisan shawaban al khalis. Kenapa mesti ada kata-kata akhlasuhu wa aswabuhu? Shawab itu kan benar toh Pak. Salat itu tidak hanya sekedar dituntut benar. Ibadah itu tidak hanya dituntut benar, tapi juga kudu ikhlas. Suatu saat ada orang sholat, satu kali sholat, dimusuhi sholat. Begitu dia sholat datang kepada Nabi, Nabi ngomong sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali kan begitu kan. Ini berarti mutabaah mizan dohirnya.
Sementara kalau untuk fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, berarti mizan yang batin. Lah dua-duanya ini harus jalan bareng-bareng, Pak. Antara mizan zahir sama mizan batin itu harus bareng-bareng. Lah orang ini tadi berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada maksud apapun. Ditanya kerabat atau bukan? Bukan. Ada keuntungan atau tidak? Tidak. Saya hanya mengunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Didatangi malaikat, Allah mengabarkan ini mencintai. Itu makanya harus ikhlas. Cukup ya, Pak ya? Jadi ada 3 poin yang bisa kita ambil. 1, fadilahnya berkunjung. Ya, tadi fadilahnya apa diantaranya? Cintanya Allah, masuk surga, dia adalah petunjuknya Rasulullah Muhammad SAW, dilindungi yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karomah itu. Karomah itu ada beberapa syarat. Ya, karomah tadi itu khariqun lil ada, berarti sesuatu yang di luar nalar. Dia itu bukan untuk nabi, dia tidak ada pendahuluannya, dia hanya untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang akidahnya benar dan dia mengamalkan amalan-amalan saleh sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas adalah efek daripada keikhlasan, dan memang ikhlas itu adalah syarat utama diterimanya suatu amal. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.